Nah, sekarang setelah Idul Fitri, ini ada yang sunnah puasa 7 hari. 7 hari atau 6 hari? 6 hari. 6 hari. Bagaimana? Ya saya kira sebagai umat yang taat, apalagi tadi lakumnya harus jelas setelah pasca puasa itu walaupun sunnah, tetapi itu sebagai kita umat yang taat kepada Rasulullah karena lillahi ta'ala, saya kira harus dilaksanakan. Kan tidak harus urut 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang penting selama bulan Syawal itu puasanya 6 kali. Boleh selang-seling. Boleh selang-seling. Boleh Sabtu aja. Mana suka aja. Ketika ada kepentingan ya sudah, ada jadi besok. Tapi terus nanti kalau biasanya kita punya kebiasaan working by deadline, atau mungkin kita itu kejar tayang. Gampang Akhirnya lewat. Akhirnya lolos itu. Nah, ketika sudah mendekati lolos, kehabisan pahala terus kan sunnah. Itu yang budaya harus kita kikis ya, kita hilangkan, kita kurangi lah. Dan di sisi lain, kalau puasa Ramadan itu kan semua total satu dunia. Iya. Nah ini kan bisa jadi ada yang enggak, sehingga mungkin mengurangi kekuatan kita untuk puasa mungkin ya. Jadi wong yang lain juga enggak, wong Ramadan aja ada yang gitu. Jadi kemarin saya lihat itu, saya tanya, piye nek Mas, nek poso ning ora salat. Itu pakai baju, enggak pakai celana. Ketawane elek banget. Itu kan rinsnya jelas ya bahwa Islam itu kan dibangun dengan 5 pilar. Itu jelas itu tuntunannya. 5 pilar itu apa? Itu jelas. Dan puasa di bulan Ramadan itu salah satu di antara 5 pilar yang membangun agama Islam itu, dan itu wajib harus dilaksanakan. Terus diulangke, poso nomor 3, sholat nomor 2 ya. Nomor 1 saya kira itu kan bahasa apa ya. Ya mungkin untuk menghidupkan inilah, untuk menghidupkan percakapan, untuk ngelegani persahabatan. Jadi, sekarang untuk menuju 11 bulan berikutnya. Ini samar sebenarnya antara peningkatan, dia lebih baik, atau dia dapat Lailatul Qadar. Karena dapat Lailatul Qadar katanya akan tercermin dari peningkatan gitu. Nah, ini bagaimana membedakan antara dapat wahyu atau ini peningkatan karena kinerja progresif? Ya, saya kira yang namanya kegiatan pasca Ramadan itu akan kelihatan dan akan terukur dari mana kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan, baik dalam berpikir, baik dalam bersikap, maupun dalam berkelakuan. 3 ranah itu akan menjadi tantangan, akan teruji setelah Ramadan. Karena memang ketika orang ngeklaim, wah dia perubahannya luar biasa, maka dia dapat Lailatul Qadar, insyaallah. Tapi kadang-kadang juga persepsinya bahwa ini kan memang kewajiban kita untuk menjaga makna dari ketakwaan kita pasca Ramadan itu kan sangat teruji, sehingga saya kira satu, dalam berhablum minallah itu akan semakin meningkat, jelas, karena beribadah kepada Allah. Kemudian yang kedua, dalam tadi saya katakan dalam hubungan bermanusia, berhablum minanas, dia akan menegakkan aturan-aturan, dia akan menegakkan regulasi bagaimana sebaiknya berinteraksi dengan umat, baik itu sesama muslim maupun non-muslim. Batasan-batasan syar'inya jelas, kemudian batasan-batasan toleransinya jelas, tidak bisa dicampurkan antara yang boleh dan yang tidak boleh, walaupun sedikit. Kemudian biasanya juga yang ketiga, dia itu amar ma'rufnya meningkat. Jadi dia pasti selalu mengajak pada orang untuk berbuat baik. Amar ma'rufnya meningkat pasca ini tadi 11 bulan tadi. Nahi mungkarnya pun itu juga akan menyertai. Sehingga ketika diajak agak belok sedikit itu dia pasti akan berusaha untuk mencegahnya. Dan itu di antara 4 itu ditutup dengan fastabiqul khairat. Dia pasti akan berlomba-lomba untuk mengajak meningkatkan keimanan, kebaikan, dan seterusnya. Nah, 5 indikator ini minimal akan kelihatan dalam hari-hari setelah Ramadan.
Nah, bahkan tadi rentetan peristiwa menuju 11 bulan lagi. Karena kalau kita lihat kan sebagai hamba yang baik, sebagai umat yang baik, kita itu kan ingin bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang tahun berikutnya. Kalau toh tidak ya puasa ini memang puasa yang memang betul dirahmati, betul-betul diberkahi, betul-betul puasa karena Allah, karena mengharap ridhonya, karena mendapat pahalanya, bukan karena puasa yang ikut-ikutan, karena puasa yang hampa semata, karena puasa yang tidak ada tidak ada maknanya, hanya menahan lapar dan dahaga saja, nggak ada lebih dari itu. Dan doa kita kan di akhir Ramadan kan seperti itu isinya. Gitu. Atau dibalik, tadi saya katakan sholat, puasa tapi nggak sholat. Nah sekarang sholat tetapi maling juga. Tapi yang gini, prinsip bahwa manusia tidak sempurna, kesempurnaan yang milik Allah itu ya. Iya, oke. Dan manusia tempat orang salah khilaf itu juga iya. Maka kadang-kadang orang merasa berdosa, itu perlu melakukan tindakan. Yang penting jangan disengaja. Artinya ketika kita melakukan dosa, kita melakukan kesalahan, kekhilafan, itu manusiawi. Tetapi harus kita kikis sebisa mungkin jangan terjadi. Karena manusia itu kan ada unsur emosional, ada unsur logika, ada unsur tindakan. Kadang-kadang tindakannya itu bagus, tetapi rasionalnya tidak bisa menerima. Atau kadang-kadang mentalnya, emosinya itu tidak terkontrol. Karena kita ini kan di tubuh kita secara biologis, ini kan ada genitas dari nenek moyang kita, ada aliran darah yang kadang-kadang tidak terukur, darah tinggi dan seterusnya itu. Juga ada mungkin ketidakseimbangan di tubuh kita, sehingga memang muncul karakter-karakter yang mungkin sebenarnya tidak kita inginkan, tetapi diberi rahmat oleh yang Maha Kuasa, dari Allah. Sehingga ketidakseimbangan ini bisa memunculkan tindakan-tindakan yang tadi yang kita anggap khilaf, kita anggap salah. Makanya tidak ada manusia yang sempurna. Kesempurnaan itu hanya milik Allah kan gitu. Tetapi memang kegiatan kita yang terbaik dan yang terbaik mencontoh Rasulullah, itulah sebenarnya hakikat kesempurnaan manusia. Iya. Jadi kumpulan dari terbaik itulah yang terjadi, ngejawantah menjadi kesempurnaan manusia aja. Pada bulan Ramadan itu kan banyak orang ini. yang pakai jilbab, pakai hijab untuk kepentingan banyak hal, syuting. Yus, oke lah. Tapi gini, kalau di negeri kita sekarang ya, dekade sekarang, mungkin dekade 40 tahun yang lalu atau bahkan mungkin 30 tahun yang lalu, menggunakan hijab, menggunakan jilbab itu masih bisa dihitung dengan jari. Kesadaran yang make itu memang betul-betul syar'i, atau yang betul-betul dia itu pegang. Dulu SMA mana sih? SMA mana sih? Saya SPG. Oh iya ding. Karena saya jadi berusaha mengingat pada saat dulu mulai pakai hijab itu mulai dilarang itu loh. Saya berusaha mengingat itu. Nah, itu kan dekade 90-an. Iya. 92-an ya, 90 ya itulah. Kalau kita tarik sekarang 2020-an itu kan 30 tahun yang lalu. Makanya kita tarik lebih jauh lagi 10 tahun. Kita udah tua. Artinya iya, sekarang ini syar'i itu syar'i, jilbab itu sudah menjadi bagian dari kehidupan wanita. Bahkan tidak hanya muslim saja, non muslim juga juga pakai hijab, pakai kerudung, dan itu menjadi bagian dari fashionable or not-nya. Tetapi saya masih punya keyakinan bahwa teman-teman yang menggunakan hijab itu mestinya tahulah bagaimana berhijab yang baik, sekalipun hanya demi jagong, demi syuting, keperluan itu. Nah, nanti lebaran udah normal lagi. Tapi mayoritas kalau kita ke satu tempat yang publik, yang banyak komunitas zaman milenial pun, itu banyak yang pakai jilbab sekarang. Ya. Walaupun kelakuannya lebih dari itu loh ya, tapi uniformnya itu, perfumanya itu memang pakai hijab. Tapi memang di mana-mana terkondisi, itu di hotel, bahkan sing itu juga pakai, semuanya gitu. Bahkan hidangannya pun di hotel juga menyesuaikan. Itu jadi mungkin. Tapi kan hijab sekarang kan modis, hijab tapi
diikatkan di leher itu kan sebenarnya kan hijab. Kerudung itu kan fungsinya untuk menutup aurat. Yang menutup aurat kan yang wanita itu kan yang paling kasat mata aurat itu terlihat kan hijab itu dalam rangka menutup dada kan. Nah kalau begini semakin modern sama saja kan. Ada ya itu realitas ya kadang-kadang. Ya saya yakin tapi teman-teman perempuan, teman-teman wanita itu ketika menggunakan hijab dari hati, saya kira itu pasti dilakukan. Gampangannya gini, jilbab gede, kerudung gede, sama kerudung cilik. Cikul. Nah, ini dunia pendidikan sekarang. Ini kayaknya kan memang melandai banget ini. Sudah bahkan kita udah nggak mendengar ada progres naik lagi ini. Nah, kira-kira dalam waktu kalau 1 semester ini kayaknya belum banyak berubah, tapi semester depan kali ya. Ini bagaimana kira-kira? Kalau hitung-hitungan pemerintah, bahkan hitung-hitungan negara dalam tanda petik Kementerian Kesehatan atau bahkan mungkin Pak Presiden sendiri kemarin juga kapan waktu itu bertemu dengan Pak Mas Wali, Mas Gibran, hitung-hitungannya itu sebenarnya gampang. Kejadian yang paling keran dibuka luar biasa itu Idul Fitri, Lebaran. Lebaran itu betul-betul tidak terkendalikan dan semuanya keluar. Nah, ketika 6 bulan itu sudah tidak ada tanda-tanda kenaikan, maka stop. Artinya endemi. Nah, pandemi berakhir. Tetapi dalam rangka menuju 6 bulan ini harus dipantau progresnya seperti apa. Biasanya televisi, medsos, teman-teman pegiat di bidang kesehatan atau gugus-gugus COVID mulai dari pedesaan sampai tingkat pusat. Begitu ada kerumunan, itu data muncul di televisi. Data muncul di medsos. Data itu kenaikan berapa. Ini sama sekali nggak kelihatan. Ini yang kelihatan adalah nuansa lebarannya, nuansa Idul Fitrinya. Data-data yang masuk ke terkait dengan gugus COVID itu memang nyaris nggak ada. Ya mungkin karena faktor sudah vaksin 2 kali, sudah vaksin 3 booster, bahkan mudik pun itu diancam kalau belum vaksin 2 kali nggak boleh mudik. Artinya apa? Masyarakat sekarang itu berbondong-bondong kemarin itu sebelum Lebaran untuk vaksin 1, vaksin 2. Bahkan sekarang masuk objek wisata, masuk mall, masuk semua tempat-tempat strategis, mall perkantoran itu harus menunjukkan sertifikat sudah 2 kali vaksin. Bahkan naik pesawat pun sekarang udah kalau udah 3 kali itu nggak perlu PCR lagi. Iya, tapi kemarin istrinya mantan Warik 2 kota sebut ya diundang presiden ke Papua itu kan udah nggak pakai lagi, nggak pakai macam-macam, langsung naik begitu sampai jalan dites ternyata positif. Nggak jadi dampingi presiden akhirnya. Nah istrinya ikut ya, dia sadar kalau suaminya kayak gitu positif, dia ya selasa dites langsung balik mulai gitu aja. Kebaikan lah. Ya itu memang sisi lain sehingga saya punya keyakinan kalau 6 bulan atau 3 bulan ke depan itu tidak ada data yang signifikan, maka endemi. Bahkan saya pernah mendapatkan informasi dari teman ya, katanya memang setelah Lebaran ini Menteri Kesehatan akan mengumumkan endemi. Kita tunggu saja apakah benar-benar diumumin atau tidak. Tapi kalau lihat gejalanya sih memang tidak ada data-data. Semakin landai dan mudah-mudahan lah. Nah, kita kaitan dengan pendidikan, kemarin ketika kita siap-siap untuk PTM juga oke, tidak ada data yang naik. Tapi tiba-tiba ada tsunami lagi, versi baru Omicron itu kan setelah Delta. Nah ini apakah ada versi baru lagi nanti kemudian muncul, wallahu alam. Tapi kalau kita lihat fenomena yang ada, kita lihat keadaan di sekitar kita, no problem. Insya Allah PTM jalan. Jadi tahun ajaran itu kan di bulan Juli ya, tahun ajaran anak-anak lah ya. Ini kan sudah tinggal tes saja. Kalau anak-anak di pendidikan dasar dan menengah, kalau di perguruan tinggi ini memang baru mid semester. Ya bisa jadi setelah mid semester ini pasti akan luring penuh.
Kalau di UMS sendiri selaku praktisi saya bahkan yang mendampingi Pak Rektor dalam pengambilan kebijakan itu sudah declare bahwa setelah Lebaran, setelah Mid kita luring. Udah. Bismillah kita luring. Tapi ya sekali lagi manusia itu berhak untuk merencanakan sesempurna mungkin. Tapi Allah itu maha kuasa, maha perkasa, maha segalanya. Yang saya khawatirkan bukan itu. Mahasiswa kaget. Jadi begitu suruh masuk dia kebanyakan alasan ini kan ini paruh semester ini sudah mulai kayak gitu kan, udah dicoba nih saya kan blended kan blended, tapi ada yang udah mulai alasan wah macam-macam lah udah gitu. Jadi saya khawatirkan nanti ini kaget. Ya prinsip ya, orang itu kalau sudah berada di zona nyaman, ketika terjadi perubahan itu alergi. Itu sudah apa ya, bagian dari karakter orang lah. Ketika sudah di zona nyaman, wah kuliah kok enak banget ya. Mahasiswa aktif berapa Mas? Maksudnya total student body atau student apa? Body. Ya mungkin sekitar 35.000. 35.000 itu kalau misalnya masuk bareng di jaring waktu pagi sampai malam ya. Terus Sabtu libur. Sabtu masuk. Itu tetap bisa, tidak ada masalah. Ruang dosen dan sebagainya. Kemarin ketika disimulasikan antara kapasitas ruangan dengan jumlah mahasiswa aktif, itu hanya ada beberapa program studi yang masuk sampai jam 7. Artinya masih ada yang di jam 7 kelas malam, tapi sedikit. Karena memang keterbatasan di kapasitas untuk program tertentu. Tapi secara umum berakhir di jam 4. Kalau yang kerja gitu terakhir jam berapa kuliah? Nggak ada sih yang kerja di UMS, semuanya fresh graduate. Semua fresh graduate. Kita nggak punya kelas karyawan seperti yang lainnya. Nah, kalau pasca sarjana yang kelasnya itu lebih ditonjolkan ke kelas Jumat dan Sabtu, ya tidak bisa minggu nilai, ya. Tidak minggu ya, Jumat dan Sabtu. Itu saja juga hanya sedikit yang benar-benar sudah kerja. Kebanyakan memang fresh graduate. Wow. Kebetulan sekarang ini kalau kita ngajar di S2 itu seperti juga ngajar S1. Orangnya kecil-kecil juga. Kecil-kecil masih rodok. Iya saya pernah ngalami ketika saya di UGM, Mas. Saya masih duluan Mas. Kita kuliah rumasan S2 koyo S1 wae. Masih segini loh. Masih seneng duluan itu loh. Ya. Saya dulu ketika S2 itu termuda ya. Ada yang lebih muda satu orang. Ketika S3 juga termuda. Dalam artian teman-teman saya itu sepuh-sepuh. Artinya tidak ada yang fresh graduate. Hampir semuanya sudah jadi dosen. Zaman dulu ya ketika S2 S3. Sekarang ini bahkan banyak yang belum jadi dosen. Nah, kalau kampus yang lainnya, maaf saya tidak ada maksud mendigreskan. Kira-kira gimana kalau mereka itu yang kelas karyawan itu selesai kuliah jam 10 malam, kira-kira gimana terusan? Jam 9, jam 10 malam. Kalau dilihat dari efektivitas mungkin perlu dipertanyakan. Itu maksud saya. Tetapi ketika dilihat dari ikhtiar untuk peningkatan sumber daya, itu kita apresiasi. Nah, yang perlu kita seimbangkan adalah bagaimana apresiasi dengan kondisi itu harus ada win-win solution. Bagaimanapun ketika orang udah kerja sampai jam 4 maksimal, kelelahan itu kan ada. Saatnya istirahat lah, saatnya di rumah. Tetapi ketika dipaksakan untuk belajar sampai jam 9 sampai jam 10, itu memang efektivitasnya banyak yang mempertanyakan, dan itu banyak dipengaruhi oleh banyak faktor. Mungkin cara ngajarnya kalau nggak kreatif, bisa jadi kelas hampa. Mungkin cara ngajarnya sudah kreatif, tetapi yang diajar pada lumrah semua, iya sama aja. Yang diajar tuh niatnya luar biasa, pengajarnya nggak kreatif, bisa aja. Pengajarnya kreatif, yang diajar kreatif, tapi sarplasnya terbatas, sama saja. Jadi banyak faktor lah. Tetapi secara normal mungkin yang kita apresiasi tadi usaha untuk meningkatkan sumber daya manusia itu tadi. Kan dia mungkin ketika kualifikasinya naik, maka ada implikasi pada dunia kerjanya, karirnya. Maka dia mengejar bagaimana biar malam pun itu tetap bisa
bisa kuliah gitu loh. Saya bayangin kuliah yang kayak gitu mungkin mahasiswanya sanggup kopi botolan. Nah, Dan banyak santainya. Banyak iya. santainya. Iya, anak Sepaneng malah bubrah. Ayo, ndak boleh masuk nanti. Ayo. Nah, ini kita yang tema ini mungkin agak melenceng. Kita ini kan bukan kita orang komputer, ini orang bahasa Inggris, tapi kita coba kita analisis selama habis pandemi, pasca pandemi. Kira-kira perekonomian kita ini harus gimana? Kalau kemarin ujung-ujungnya jadi teori anyar. Ya, saya kira di masa pandemi ini kan semua orang dipaksa untuk WFH ya, work from home. Mau tidak mau, cara, pola, dan kinerja aksinya itu lebih banyak dipengaruhi oleh IT, oleh bidang oleh bidang teknologi, sehingga tidak menutup kemungkinan ke depan dia tidak akan semakin lepas dari teknologi. Oleh karena itu dalam dekade pasca pandemi ini saya kira roda perekonomian ya semua lini lah itu akan semakin banyak dipengaruhi oleh faktor iptek, faktor teknologi high tech lah. Karena memang semuanya sudah serba program, orang sudah berlomba-lomba untuk menggunakan program. Dan sekarang program itu luar biasa sekali perkembangannya di lapangan. Dan ya mungkin teman-teman IT itu bisa mengemas sebuah program bergantung pada kepentingan konsumen, kepentingan klien, kepentingan yang ada di tantangan masa depan. Dan saya kira kalau grafiknya kemarin ketika ketemu dengan Mas Wali itu, Solo itu kemarin sempat turun. Ketika dibuka oleh Mas Wali naik jadi 4% kenaikannya karena banyak aktivitas yang dibuka secara lebar. Dia mengakui bahwa adanya muktamar yang akan menghadirkan sekian juta penggemar, penggembira, tamu itu tanggal salah satu bentuk November tanggal 18 sampai 21. Itu diyakini oleh Mas Wali bisa semakin mendongkrak perekonomian khususnya di wilayah Solo Raya. Cuman memang dari PP Muhammadiyah sendiri belum berani membuka keran untuk luring penuh, masih online sektoral. Artinya memang ada kayak semacam pusatnya di WMS, di editorium, tapi ada beberapa cabang yang untuk berkumpul orang. Kemudian kita siaran kayak dulu zamannya Pak Harto itu telekonferensi, sehingga ada berapa titik-titik SB ya, waktu telekonferensi ya. Ya. Nah, itu semacam itulah. Tapi memang sekarang tentunya blended seperti itu. Nah, tapi seiring dengan waktu Pak Ketum sendiri memiliki keyakinan kalau emang luring akan dibuka, itu janjinya beliau. Ya, tapi semua keputusan di PP memang. Tapi Solo sudah membuka diri untuk menjadi tuan rumah, untuk menjadi tempat perhelatan muktamar secara maksimal. Dan panitia muktamar, teman-teman yang dipercaya oleh PP pun itu juga sudah siap dengan segala kemungkinan plan A dan plan B itu tadi. Dua tahun itu kemarin ditunda semua ya atau gimana? Muktamarnya memang ditunda 2 tahun. Oh, bukan. Karena memang prediksi juga, bukan daring ya, tapi ditunda. Ditunda dulu 2 tahun, kemudian tapi belum ditentukan bentuknya apakah luring atau blended. Yang 2 tahun itu loh, itu memang tidak ada. Iya, memang semacam diperpanjang lah. Jadi mestinya muktamar itu kan tahun 2020 bulan November. Kemudian ketika itu kan tinggi-tingginya pandemi. Ada pandemi. Kemudian ada tanwir. Tanwir itu kayak semacam sidang menjelang muktamar lah yang memenuhi quorum. Kemudian ditunda 2 tahun. Otomatis kan kepengurusan yang habis itu secara ex officio diperpanjang sampai 2 tahun. Karena memang rekomendasi dari MCCC, dari ibaratnya kelembagaan kesehatan di Muhammadiyah, rekomendasinya pandemi ini akan berakhir kira-kira 2 tahun lagi, gitu loh. Maka ditunda 2022, bulannya sama November.
Nah, kemarin ketika terjadi tanwir untuk memastikan apakah luring atau blended, itu MCCP masih merekomendasikan untuk blended. Yang paling aman adalah blended karena prediksi atau data-data yang ada itu belum clear and clean, sehingga tapi arus bawah itu memang banyak yang menginginkan luring karena memang ingin datang ke Solo, karena muktamar itu kan kayak semacam perhelatan tertinggi di sebuah organisasi Muhammadiyah. Kalau tempat lain namanya kongres atau apa gitu, sehingga memang itu sebagai kebanggaan sebagai warga dalam organisasi itu. Kalau kita dalam Perserikatan Muhammadiyah banyak yang ingin datang ke Solo, tapi sekali lagi Pak Ketum, beliau itu seorang ulama ya, kehati-hatiannya sangat tinggi sekali, sehingga sekalipun banyak desakan untuk luring itu tidak segera atau tidak serta-merta langsung memutuskan oke luring, tapi beliau memang wait and see. Ya di samping wait and see, memang beliau itu kayak pertimbangannya sangat matang, karena memang Perserikatan Muhammadiyah itu kan besar, dan kredibilitasnya di mata pemerintah, di publik itu sudah luar biasa, trustnya tinggi sekali, sehingga kalau keputusannya itu nanti tidak tepat kan juga beliau mungkin terbebani juga. Dan kita memahami itu semua, dan semua kita kembalikan kepada PP yang otomatis kembali ke Ketum, Pak Ketua Umum. Tapi harapan kita warga Muhammadiyah itu ya luring lah, ada perhelatan di Solo sehingga ada orang jutaan yang datang ke Solo. Harapannya seperti itu. Sehingga memang saya pribadi ketika muktamar nanti sebagai warga UMS juga akan semakin terangkat ke dunia kan ketika. Karena kebetulan hostnya, kebetulan tempatnya, kemudian venue-nya di UMS walaupun kita Solo. Besok nanti kita bahas sendiri nih muktamar kayaknya asik nih. Nah, oke. Jadi teman-teman, itu cerita kita antara tadi kita ngobrol ya. Iya. Nah, apa? Karena profesor nek salah, ini teori anyar. Teori anyar. Loh, Bapak nggak pernah ngomong ini? Ini teori baru ya, Pak? Jadi ngono kuwi. Sama saja sebenarnya. Profesor dan provokator itu bedanya dikit. Oke, teman-teman, mudah-mudahan perbincangan kita bermanfaat. Ada nggak Mas yang mau disampaikan mungkin? Ya, saya kira ajakan aja bahwa untuk teman-teman kaum milenial, untuk Bapak Ibu semuanya, kita manailah bahwa Idul Fitri momentum yang sangat bagus ini dengan menjaga nilai-nilai ketakwaan yang sudah kita perjuangkan selama sebulan utuh di bulan Ramadan, sehingga implikasinya positif, sehingga bisa memberikan harapan dan memberikan cahaya kehidupan yang lebih baik untuk memaintenin 11 bulan yang akan datang, sehingga memang tindakan-tindakan kita, sikap-sikap kita, pikiran-pikiran kita, kelakuan-kelakuan kita itu yang betul-betul tidak jauh atau justru merapat kepada langalakum tatakun tadi. Saya kira boleh kita beryuforia di Lebaran ini, boleh kita rayakan semaksimalnya karena kita yang 2 tahun dibelenggu oleh si COVID, tetapi jangan sampai Idul Fitri ini, jangan sampai euforia ini, jangan sampai lepas kontrol lah, lost doll, sehingga mencederai jadi puasa kita yang selama sebulan ini. Dan saya kira itu kita inginlah jadi hamba-hamba yang baik, menjadi hamba-hamba Allah yang kuat, karena memang hamba-hamba Allah yang mulia itu kan memang hanya terletak di ketakwaannya, keimanan dan ketakwaan. Oleh karena itu saya berharap Bapak Ibu selamat Idul Fitri, mari saling memaafkan, taqabbalallahu minna wa minkum, tawakal ya karim, sehingga kita yang berbagi, kita tunjukkan bahwa kita memperoleh kemenangan, kita memperoleh kesempurnaan, tetapi kita kemas dalam tradisi yang baik, baik itu tradisi saling menjaga kekeluargaan, tradisi silaturahmi, tradisi untuk saling bertemu dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Saya kira intinya di situ. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.